Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dengan NPM C1C019025, mahasiswa program studi S1 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan mereview singkat materi dengan topik yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja simak video review yang saya akan sampaikan. Oke, sebelumnya saya akan mereview untuk materi ini. Jika persentase 0% sampai 20% dan 20% sampai 50% dalam hal penyusunan laporan keuangan, baik dalam pencatatan terkait transaksi atau aktivitas bisnis dan pelaporan dari masing-masing perusahaan, itu tetap dibukukan untuk kategori yang ini. Namun, sedangkan pada persentase kepemilikan saham lebih dari 50%, pencatatan dari aktivitas bisnis tetap dicatat di tiap masing-masing perusahaan. Nah, yang membedakannya dalam proses pelaporan keuangan. Dikarenakan kategori tingkat pengaruhnya pengendalian antara entitas induk dengan entitas anak, maka entitas anak itu tidak melakukan penyusunan laporan keuangan, melainkan hanya entitas induk yang menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian atau kita sebut entitas tunggal. Untuk metode yang digunakan itu bisa dengan metode biaya dan juga bisa dengan metode ekuitas. Selanjutnya itu karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Prosedur konsolidasian. Berdasarkan PSAK 65 penyesuaian 2014, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investi adalah munculnya istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiary. Berikut ini adalah bentuk kertas kerja konsolidasi. Yang kolom pertama itu memuat nama akun, kolom kedua itu memuat neraca saldo dari entitas induk dan entitas anak, kolom ketiga itu memuat jurnal eliminasi, dan kolom keempat memuat konsolidasian. Selanjutnya, menurut PSAK 64 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang terakhir itu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Kemudian kita masuk kepada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Jika akuisisi yang dilakukan oleh entitas induk secara kepemilikan penuh, artinya membeli 100% saham dari entitas yang akan diakuisisi, sehingga tidak dikenal adanya kepentingan non-pengendali. Itu karena sudah dibeli secara penuh dan tidak ada pengendalian dan sudah ada pengendalian yang dilakukan oleh entitas induk. Untuk pencatatan dan pelaporan keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasian sesaat setelah akuisisi dan konsolidasian setelah periode akuisisi. Jika dalam periode sesaat setelah akuisisi, perusahaan induk itu hanya menyusun laporan posisi keuangan saja sesaat setelah akuisisi. Itu kenapa? Karena pada saat setelah akuisisi itu belum ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan induk ataupun perusahaan anak, sehingga dibuatlah laporan posisi keuangannya saja. Namun pada periode setelah akuisisi barulah disusun laporan keuangan yang lengkap, yang mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 65 2014, perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian itu dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Di sini memuat pengertian akuisisi pada nilai tercatat itu bermaksud imbalan yang kita alihkan berupa kas untuk memperoleh akuisisi, nilainya sama dengan nilai tercatat ekuitas yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba.
entitas anak sehingga tidak menimbulkan diferensial. Pada kasus pertama ini saya akan menjelaskan konsolidasi saat setelah terjadinya akuisisi untuk kasus kepemilikan penuh. Pada contoh pertama ini, saya akan memberikan ilustrasinya. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1,2 miliar. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Untuk penghitungannya itu sebagai berikut, nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali itu 1,2 miliar atau imbalan yang dialihkan dari PT Nusantara kepada pemilik PT Andalas itu sebesar 1,2 miliar. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas yang terdiri dari saham biasa dan saldo labanya itu sebagai berikut, yaitu saham biasa 800 juta, saldo labanya 400 juta. Sehingga total nilai tercatat aset bersihnya 1,2 miliar. Dapatlah akuisisi pada nilai tercatatnya itu 0, atau sesuai dengan judul kita yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Di sini PT Nusantara mengalihkan imbalan sebesar 1,2 miliar dan nilai tercatat aset bersih PT Andalas juga 1,2 miliar. Untuk pencatatan jurnalnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal di debit investasi pada PT Andalasnya bertambah 1,2 miliar dan di kreditnya itu kas berkurang 1,2 miliar. Kemudian itu ada dikenal dengan namanya jurnal eliminasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu akan dimunculkan jurnal eliminasi dan bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Nah, jurnal eliminasi itu digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian supaya akun-akun dan saldo nominalnya yang akan disajikan hanya mempengaruhi transaksi yang terjadi dengan perusahaan non-afiliasi saja. Sehingga transaksi yang berhubungan antar entitas induk dengan entitas anak itu perlu dieliminasi atau tidak diikut sertakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang pada intinya saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal atau pihak ketiga. Jurnal eliminasi itu hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah dan tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Berikut ini jurnal eliminasi yang masih berkaitan dengan ilustrasi kita yang pertama. Satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas adalah menghapus akun-akun ekuitas entitas anak yang berikut jurnalnya. Itu di debit saham biasanya PT Andalas 800 juta, serta saldo labanya 400 juta, dan di kreditnya itu investasi pada PT Andalas 1,2 miliar. Itu kenapa ekuitas serta investasi pada PT Andalas itu harus kita eliminasi, karena menurut sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian itu, investasi pada diri sendiri itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, ekuitas dan juga investasi pada PT Andalas harus dieliminasikan, di mana saldo laba dan saham biasa itu di posisi kredit dan dieliminasi pada posisi debit, dan investasi pada PT Andalas itu di posisi debit awalnya harus kita eliminasi untuk posisi kredit. Jadi, setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan anak dan perusahaan induk, baik dari pembagian dividen ataupun perolehan laba, itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan, harus dieliminasi. Begitupun dengan perolehan awal. Kemudian, pada kasus yang sebelumnya itu untuk konsolidasi sesaat setelah periode akuisisi. Nah, yang pada kasus ini ada konsolidasi setelah periode akuisisi. Tepatnya konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Nah, untuk pencatatannya dari PT Nusantara itu kas 50 juta di debit, dan di kreditnya investasi pada PT Andalas. Sama dengan kasus sebelumnya di jurnal eliminasi,
Mengapa di kreditnya itu investasi pada PT Andalas berkurang 50 juta? Itu karena menurut laporan keuangan konsolidasian, ketika PT Investi atau entitas anak membagikan dividen, PT investor atau entitas induk itu tidak mengakui adanya penambahan, dan dari PT entitas anak itu tidak mengakui adanya sumber daya keuangan yang keluar. Oleh sebab itu, investasi pada PT Andalas itu berkurang pada saat pembagian dividen. Atau pada intinya, investasi pada diri sendiri itu tidak memiliki arti jika entitas induk memiliki 100% saham dari entitas anak. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Untuk penjurnalannya yaitu investasi pada PT Andalas 200 juta dan bagian laba PT Andalas dikredit 200 juta. Laba yang diperoleh dari PT Nus Andalas atau entitas anak itu diakui sebagai menambah investasi pada PT Andalas 200 juta dan menambahkan bagian laba di PT Andalas 200 juta. Kemudian setelah melakukan pencatatannya itu untuk pembagian dividen dan laba, pasti setiap sesudah periode akuisisi itu terjadi transaksi di antara PT Indo ataupun PT anak. Salah satunya pembagian dividen dan perolehan laba. Oleh sebab itu kita harus mencatatnya. Nah, untuk itu juga kita harus membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasikan perolehan investasi dari PT Andalas. Sebelumnya kita harus perhitungan jurnal eliminasinya per 31 Desember 2015. Untuk saldo 1 Januari 2015, rasionya itu 100%, karena PT Nusantara mengakuisisi 100% atas ekuitas dari PT Andalas. Itu sebesar 1,2 miliar, kepentingan pengendalinya itu tidak ada, dan modal saham serta saldo labanya itu sudah tertera pada sebelumnya 800 juta dan 400 juta. Adapun laba bersih yang didapat dari pada saat PT Andalas melaporkan laba bersih itu menambah investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta serta menambahkan saldo laba di PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian ada dividen. Dividen di sini mengurangi investasi pada PT Nusantara, sehingga dibuat dalam kurung untuk mengurangi 50 juta serta mengurangi ekuitas pada PT Andalas sebesar 50 juta juga. Dengan demikian, saldo 31 Desembernya 2015 itu sebanyak 1,35 miliar. Modal sahamnya juga 800 juta, serta saldo labanya itu bertambah menjadi 550 juta. Apabila modal saham dan saldo labanya itu ditambahkan, itu sama dengan nilai investasi dari PT Nusantara sebanyak 1,35 miliar. Nah, kemudian barulah kita masuk ke jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi yang pertama itu kita menghapus dari perolehan laba dan juga pengumuman dividen. Yang pertama itu labanya. Bagian laba atas PT Andalas itu harus kita hapus seperti yang sudah saya jelaskan itu, bahwa sama saja dengan investasi pada diri sendiri. Oleh sebab itu, transaksi yang berkaitan dengan perolehan laba dan dividen harus dihapuskan dan tidak diikutsertakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dieliminasi pada bagian debit 200 juta dan dividen diumumkan 50 juta. Ini pada sisi PT Andalas, pada saat PT Andalas mengumumkan dividen, pasti dia melakukan penjurnalan. Nah, hasil dari penjurnalan tersebut harus kita eliminasikan di kredit 50 juta, serta investasi pada PT Andalas itu 150 juta. Itu 150 juta itu didapat dari 200 juta di perolehan labanya, dikurangkan dengan pembagian dividen 50 juta. Sehingga diinvestasi pada PT Andalas tinggal tersisa 150 juta dan harus kita eliminasikan. Kemudian jurnal eliminasi lainnya untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada periode awal akuisisi, atau bisa disebut juga dengan jurnal eliminasi basic. Saham biasa PT Andalasnya 800 juta kita eliminasi di debit, dan saldo labanya 400 juta kita eliminasikan di debit juga. Kemudian investasi pada PT Andalas 1,2 miliarnya kita eliminasi di kredit. Oke, mungkin itu saja untuk bagian pertama dari akuisisi, konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas.
tepatnya pada kasus akuisisi dengan kepemilikan penuh. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan share dan juga like. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa kembali untuk video di bagian keduanya. Sampai berjumpa. Bye-bye.